polisi Indonesia dari kota, provinsi ke kabupaten, maka TPNPP OPM siap tembak. Juru bicara TPNPP OPM dari tempat ini di sebuah gunung di tanah Indonesia, saya memberitahukan semua orang asli Papua, baik pejabat pemerintah dari gubernur sampai kepala desa ataupun anggota TNI Polri, juga seluruh masyarakat Papua, jangan percaya TNI Polri Indonesia. Kelakuan teroris Papua makin menjadi-jadi. Kemarin, mereka kembali membunuh 2 prajurit TNI. Yang bikin emosi kita mendidih, para teroris sialan itu tega-teganya memberondong prajurit TNI yang usai melaksanakan sholat subuh. Kedua prajurit yang gugur itu, Pratu Roy Febrianto dan Pratu Dedi Hamdani. Mereka merupakan prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Penyangga Mobile Unit Rider 400 Banteng Rider dan dari Batalion Infanteri Rider 408 Subrasta, Komando Daerah Militer 4 Diponegoro. Penembakan terhadap keduanya diawali oleh serangan teroris Papua ke pos Titigi. Mereka menyerang secara membabi buta, tanpa henti dan tak berperi kemanusiaan. Pratu Roy yang tengah membersihkan tempat ibadah usai sholat subuh turut ditembaki. Akhirnya Roy gugur lantaran tak kuat menahan sakit setelah tertembak di bagian dadanya. Pratu Roy ditembak dari jarak 200 meter, kata Kepala Penerangan Kogab Wilahan 3, Kolonel Igusti Nyoman Suryastawa kemarin, Jumat 22 Januari 2021. Mengetahui markasnya diserang, Dedi langsung mengejar. Namun naas, saat pengejaran, Dedi tak menyangka teroris Papua yang bersembunyi di hutan daerah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, telah siap menyongsongkan pelurunya. Dedi diberondong peluru dari arah ketinggian. Pratu Dedi Hamdani tertembak di bagian perut saat melakukan pengejaran KKB, ujar Suryastawa. KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Begitulah aparat TNI dan pemerintah memanggil para teroris biadab itu. Kedua korban meninggal saat hendak diberi perawatan lebih lanjut di rumah sakit. 2 korban penembakan KKB itu meninggal dunia saat dievakuasi ke Timika dengan menggunakan heli Karakal, jelas Suryastawa. Kepergian Roy dan Dedi dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram resmi milik Kodam 4 Diponegoro. Turut berduka cita atas gugurnya prajurit terbaik Satgas Yonif Rider 400 Banteng Rider dalam menjalankan tugas mengamankan perbatasan di RI Papua Nugini, tulis akun @kodam_Diponegoro kemarin. Mendengar informasi gugurnya 2 prajurit TNI ini, rakyat di dunia nyata dan di dunia maya geram. Anggota Komisi 1 DPR, Bobi Rizaldi, mengutuk aksi kekejaman teroris Papua. Dia mendesak otoritas keamanan gabungan TNI Polri segera menangkap pelakunya. Rasanya perlu dibentuk operasi khusus seperti Satgas Tinombala karena sudah berulang-ulang dan meresahkan masyarakat, ujar Bobi kepada Rakyat Merdeka kemarin. Politisi Golkar ini menekankan Satgas yang diusulkannya itu melibatkan Satuan Rider, Kopassus, Marinir, dan Brimob.
Apalagi dari 2020, lokasi kejadiannya selalu di daerah yang sama. Sudah cukup untuk segera diselesaikan dengan satgas khusus, bukan sekedar patroli gabungan agar lebih intensif dan efektif, tegas Bobi. Guna memutus rantai kejadian, pemerintah memerlukan sumber daya yang berbeda, baik dari jenis arsenal, jumlah personel, dan logistik. Oleh karenanya perlu pembentukan satgas khusus, jelas Bobi. Sementara itu, pengamat Papua, Adriana Elizabeth mengatakan, pemerintah harus memahami gerilya teroris Papua yang selalu berubah. Selain meningkatkan koordinasi antara institusi keamanan dan intel yang bertugas di Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah, pungkas Adriana. Adriana menambahkan, apabila kehadiran KKB dirasa mengancam keamanan masyarakat, petugas keamanan bisa mengambil langkah untuk mengembalikan stabilitas dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman KKB. Tapi pengamanan yang bertugas mestinya sudah dibekali dengan pemahaman HAM, tugas Adriana. Dan warganet ikutan komentar. Etnakal pejabat mengatakan, kelakuan teroris Papua sudah tak bisa dimaafkan. Papua sono, tuh tadi prajurit TNI ditembak mati lagi sholat. Itu the real teroris yang menguras emosi, cuitnya. Bom saja sudah, bila kata-kata saja tidak bisa membuatnya berhenti. Apa boleh buat, bom saja sarangnya. Sambar @Effendi Hendro 1. Sementara itu, pengamat militer Susaning Tias Kertopati menilai, kejadian demi kejadian harus dijadikan pembelajaran agar kedepannya tidak terulang lagi. Karena itu, pemerintah perlu membuat strategi jangka panjang berdasarkan pemahaman. Tujuannya untuk mengatasi sumber kekerasan, kesalahpahaman, dan sudut pandang kekeliruan yang bisa saja melahirkan rasa tidak adil di Papua, pungkas Susaning Tias Kertopati.